Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang 3 pasar tradisional di tanah Minangkabau yang menjadi pusat ekonomi Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Berbicara pasar di tanah Minangkabau, ada beberapa tempat belanja tradisional yang menjadi pusat ekonomi di tanah Sumatera Barat. Pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi perputaran uangnya sangat besar di wilayah Sumatera Barat. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pasar-pasar tradisional yang ada di tanah Minangkabau ini di dalamnya menawarkan berbagai macam belanja lengkap dari mulai kebutuhan dapur, elektronik, hingga pakaian pun ada. Tak heran apabila 3 pasar ini menjadi pusat ekonomi di Sumatera Barat. 1. Pasar Atas Bawah, Bukit Tinggi. Pasar atas dan pasar bawah ini menjadi tempat belanja tradisional yang paling terkenal di Bukit Tinggi dan menjadi pusat ekonomi perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Pasar Atas adalah pasar wisata yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasinya strategis dan mudah diakses dari berbagai tujuan liburan lain di kota Bukit Tinggi, seperti Jam Gadang, Kebun Binatang Bukit Tinggi, dan Benteng Fort de Kock. Pasar Atas menyediakan berbagai macam souvenir dan makanan khas Sumatera Barat, dengan harga yang sangat terjangkau. Selain sebagai pasar wisata, Pasar Atas Bukit Tinggi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Pasar Atas yang dahulunya disebut Pasar Loih Galuang berawal dari pengembangan sebuah loods ke arah timur oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900, tepatnya pada kawasan Pinggang Bukit yang berdekatan dengan selokan yang mengalir di kaki bukit. Pasar tersebut berdiri di atas tempat bernama Bukit Kubangan Kabau karena lokasi pasar tersebut berada di kemiringan masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Pasar Teleng, Miring, atau Pasar Lereng. Luas wilayah Pasar Atas adalah 2,1 ha, dengan jumlah pedagang sebanyak 1,861 yang terdiri dari pedagang toko, grosir, kios, lapangan bulanan dan harian. Perkembangan berikutnya di sekitar kawasan tersebut muncul lagi beberapa pasar, di antaranya Pasar Bawah dan Pasar Banto. Pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan Jam Gadang ini, kemudian berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cenderamata khas Minangkabau. Dalam penataan pasar, pemerintah Hindia Belanda juga menghubungkan setiap pasar tersebut dengan janjang, anak tangga, dan di antara anak tangga yang terkenal adalah Janjang 40. Sebagai suatu tempat liburan belanja, Pasar Atas Bukit Tinggi menawarkan barang-barang khas Sumatera Barat, mulai dari kerajinan songket, kerajinan kayu dan souvenir, dan kreasi barang-barang anyaman. Selain itu, andalan lainnya dari Pasar Atas adalah bordir kerancang. Rakyat Minangkabau seolah memiliki kemampuan bordir yang tidak bisa disaingi oleh daerah lain. Pasar Bawah merupakan salah satu simbol pasar tradisional yang ada di kota Bukit Tinggi dengan luas wilayah 2,2 ha. Keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa ke masa masyarakat kota Bukit Tinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar Bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi. Dilihat dari sejarahnya, Pasar Bawah awalnya adalah sebuah daerah kosong yang berada di sebelah timur, arah mata angin, di bawah Bukit Kandang Kabau atau yang disebut juga sekarang Pasar Atas. Namun dengan berjalannya waktu wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual beli hingga saat ini.
Pasar bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi pasar tradisional di mana posisi pedagang dan pembeli serta pola tawar-menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan. Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di pasar bawah seperti adanya buruh angkut sebagai salah satu bagian dari pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat di Kota Bukit Tinggi, pasar bawah menjadi semakin ramai dan telah menjadi denyut ekonomi warga Bukit Tinggi. Mengingat kondisi tempat dan fasilitas umum yang kurang memadai, maka pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan seperti membuat los-los pasar supaya lebih representatif dan membuat nyaman warganya. Nama pasar bawah ini mempunyai arti wilayah, yang mana dahulunya pasar di Kota Bukit Tinggi hanya ada dua yaitu pasar atas dan pasar bawah. Dilihat dari posisinya, pasar bawah memang terletak di bawah bukit yang di sana terdapat pasar atas. Pasar atas mulai beroperasi sekitar jam 8 pagi di mana untuk pasar atas buka sampai dengan jam 6 sore. Pasar bawah karena mayoritas memperdagangkan kebutuhan dapur seperti sayur, ikan, daging dan buah-buahan maka pasar bawah lebih cepat buka sekitar jam 7 pagi dan tutup sampai dengan jam 6 sore. Untuk pedagang yang beraktivitas di kedua wilayah pasar di Kota Bukit Tinggi tidak hanya dilakukan oleh warga Kota Bukit Tinggi melainkan banyak yang berdatangan dan berdomisili di luar Kota Bukit Tinggi seperti Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan 50 kota serta Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar. 2. Pasar Raya Padang. Pasar ini menjadi pasar tradisional terbesar di Kota Padang sehingga menjadi pusat ekonomi di Sumatera Barat. Pasar ini berlokasi di Kampung Jao, atau Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat. Pasar ini didirikan pada zaman kolonial Belanda oleh seorang kapitan Cina bernama Lai Sai. Dalam perkembangannya, Pasar Raya Padang pernah menjadi sentra perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu pada era 1980-an. Memasuki tahun 2000, Pasar Raya Padang mulai mengalami kemunduran seiring hilangnya Terminal Lintas Andalas dan Terminal Goan Hoat yang memiliki peran vital dalam mobilitas warga dan komoditas. Kedua terminal tersebut berubah menjadi pusat perbelanjaan modern Plaza Andalas dan Espera Plaza. Meski mendapat penolakan dari ribuan pedagang Pasar Raya Padang, Wali Kota Padang Fauzi Bahar tetap meneruskan pembangunan pusat perbelanjaan di bekas terminal. Sementara itu, para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di lingkungan terminal beralih memakai sebagian besar badan jalan sehingga membuat semrawut kondisi pasar. Puncak kemunduran pasar raya adalah bencana gempa bumi 2009 yang menghancurkan infrastruktur pasar. 3. Pasar Koto Baru. Tanah datar Pasar Koto Baru terletak di pinggir jalan lintas Provinsi Sumatera Barat yang berada langsung di jantung Nagari Koto Baru. Pada awalnya Pasar Koto Baru berada di daerah Balai dan karena pertimbangan pemasaran dan potensi pembeli Pasar Koto Baru setelah itu dipindahkan di pinggir jalan lintas Provinsi arah tujuan Padang, Padang Panjang dan Bukit Tinggi berkisaran tahun 18-an. Pada awalnya tempat yang dijadikan Pasar Koto Baru ini merupakan lurah atau jurang. Karena akan dibangun pasar maka masyarakat menimbun lurah atau jurang tersebut sehingga sama tinggi dengan jalan dan setelah itu dibangun Pasar Koto Baru. Setelah dibangun Pasar Koto Baru pada awalnya beroperasi hari Selasa, barang-barang yang dijual pada awalnya adalah barang pemenuh kebutuhan sehari-hari masyarakat saja. Beberapa tahun kemudian Pasar Koto Baru mengalami perkembangan dan mulailah ada kegiatan penjualan saka, gula merah, di Pasar Koto Baru. Penjualan saka, gula merah, pada awalnya di Pasar Koto Baru beroperasi pada hari Selasa. Dan penjualan saka di Pasar Koto Baru ini menjadi penunjang kemajuan Pasar Koto Baru karena biasanya para penjual saka, gula merah, mayoritas berasal dari daerah Bukit Batabuah. Setelah melakukan penjualan juga akan berbelanja kebutuhan sehari-hari yang dijual di Pasar Koto Baru. Setelah masuknya penjualan saka, gula merah, di Pasar Koto Baru dan mulai berkembangnya Pasar Koto Baru dan juga berhentinya beroperasi Pasar Sungai Buluah dekat Nagari Koto Baru maka banyak dari masyarakat Sungai Buluah yang berbelanja di Pasar Koto Baru sehingga Pasar Koto Baru semakin ramai didatangi masyarakat sekitar Nagari Koto Baru, seperti dari Kota Padang Panjang Sungai Buluah, Bukit, dan kawasan Kabupaten Agam lainnya. Pasar Koto Baru yang pada awalnya menjual kebutuhan harian masyarakat dan menjual saka, gula merah,
Pada hari Selasa, mulai dimasuki para penjual sayuran yang berasal dari masyarakat Nagari Koto Baru dan Nagari sekitar Koto Baru pada tahun 80-an, maka setelah itu ditetapkan juga penjualan sayuran pada hari Selasa tersebut. Setelah ditetapkan pasar Koto Baru yang beroperasi pada hari Selasa tidak hanya menjual kebutuhan harian masyarakat, akan tetapi juga menjual saka, gula merah, dan menjual sayuran. Setelah beberapa tahun kemudian pasar Koto Baru semakin menunjukkan kemajuannya ditandai dengan banyaknya pembeli dan penjual, baik itu pembeli dan penjual saka, gula merah, atau pembeli dan penjual sayur-sayuran yang datang ke pasar. Sehingga pasar Koto Baru yang awalnya hanya beroperasi pada hari Selasa saja, ditambah hari beroperasinya pada hari Senin dengan jenis penjualan sayuran. Jadi sejak itu pasar Koto Baru beroperasi 2 kali seminggu yaitu pada hari Senin dengan penjualan sayur-sayuran, hari Selasa dengan penjualan saka, gula merah, dan pada hari-hari biasa ada toko atau kedai yang berada di sekitar pasar yang menjual kebutuhan sehari masyarakat. Secara administratif pasar Koto Baru memiliki pengurus pasar yang mengelola dan mengupayakan pengurusan pasar yang baik untuk penjual dan pembeli. Pengurus pasar biasanya ditunjuk oleh Wali Nagari Koto Baru dengan masa jabatan selama 1 tahun lama masa jabatan. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 3 pasar tradisional di tanah Minangkabau yang menjadi pusat ekonomi Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.